Terjerat hutang puluhan aplikasi pinjaman online atau pinjol. Seorang kepala cabang dealer motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan nekat menggelapkan dana perusahaan hingga lebih dari 572 juta. Oke, kita batasi di sini dulu ya, karena bergerak juga mulut saya untuk menyampaikan sesuatu teman-teman semuanya. Hebatnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, merubah nama pinjol, pinjaman online menjadi Pindar. Tujuannya ini, ketika ada satu masalah nantinya, yang ditulis di media online itu adalah pinjol, bukan Pindar. Padahal kalau kita teliti dalam 25 aplikasi ini, pasti ada Pindar. Ini negatifnya adalah dia gelap mata. Ya, ini udah pasti karena teroran. Sudah pasti karena handphone tadi. Handphone yang berdering setiap saat. Ya, handphone yang dia biarkan terus-menerus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan waktu untuk hadir di sini, mencari edukasi dan motivasi, dan teman-teman juga ikut serta mensupport supaya channel ini berkembang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke, kali ini teman-teman semuanya terbukti lagi satu hal juga ya, dan pada akhirnya gara-gara pinjol. Selalu dengan gara-gara pinjol ya. Diduga karena terjerat 25 aplikasi pinjol ya. Seorang bos dealer motor itu gelapkan uang 572 juta. Oke. Saya akan bahas hal ini dalam dua sisi teman-teman semuanya. Sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya, ini Anda simain sampai habis, jangan Anda skip supaya Anda paham juga, supaya dampak buruk ini tidak terjadi pada diri Anda buat kedepannya. Padahal saya selalu bersuara buat teman-teman semuanya, hati-hati teman-temanku gitu loh. Jangan sampai ceroboh, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda. Alhasil hari ini itu jelas sudah merugikan diri Anda, yang seharusnya ini aman-aman saja, malah akhirnya berujung pidana penjara gara-gara 25 pinjol ya. Kita belum tahu nih pinjolnya apakah legal, apakah ilegal, kita nggak tahu. Yang jelas 25 pinjol berujung ke pidana dan penjara, langsung ditangkap polisi gitu lah ya kan. Ini murni kesalahan dari diri teman-teman semuanya. Saya akan bahas, silahkan disupport. Oke, saya tidak munculkan kalimat beritanya satu persatu teman-teman, tapi secara garis besarnya kita sudah munculkan di sini ya buat teman-teman semuanya. Boleh disimain dulu, jangan di skip-skip biar Anda paham. Kita akan bahas positif dan negatifnya ya. Terjerat 25 aplikasi pinjol. Kepala cabang dealer Jaksel gelapkan 572 juta hasil penjualan motor. Ini namanya 25 aplikasi pinjol yang menjerat diri Anda berujung ke pidana. Saya gantinya dengan seperti itu teman-teman semuanya gitu loh. Ya. Ini di sini terjerat hutang puluhan aplikasi pinjaman online atau pinjol. Seorang kepala cabang dealer motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan nekat menggelapkan dana perusahaan hingga lebih dari 572 juta. Oke, kita batasi di sini dulu ya, karena bergerak juga mulut saya untuk menyampaikan sesuatu teman-teman semuanya. Hebatnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, merubah nama pinjol, pinjaman online menjadi Pindar. Tujuannya ini, ketika ada satu masalah nantinya, yang ditulis di media online itu adalah pinjol, bukan Pindar. Padahal kalau kita teliti dalam 25 aplikasi ini, pasti ada Pindar. Tapi Pindar tidak akan tersentuh. Nanti kalau seandainya ini ya diminta klarifikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, OJK akan melakukan komprehensi fair, OJK akan membela diri dalam hal ini. Itu kan sudah jelas-jelas yang disebutkan pinjol. Pinjol kan sudah kita bagi. Pinjol adalah yang ilegal, Pindar adalah yang legal. Kalau yang ditulisnya Pindar baru ranah kami. Tapi karena yang ditulis pinjol itu ilegal. Nah, itu tempat pelarian OJK. Licik memang gitu loh. Daripada mereka menghapus pinjol, dia ganti namanya. Ini tujuannya teman-teman ya. Dan saya juga menyampaikan beberapa hari yang lalu, saya sampaikan hati-hati teman-teman. Menjelang akhir tahun ini hati-hati.
Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Anda. Ya, ini baru satu kasus. Oke, menjelang akhir tahun terjadi penggelapan. Belum lagi tindakan-tindakan berikutnya. Saya berharap saudara saya yang menonton jangan pernah melakukan hal bodoh ini. Oke? Kasus ini terungkap usai PT Jaya Utama Motor melakukan audit internal pada awal Januari 2025. Dalam hasil pemeriksaan ditemukan adanya selisih keuangan pada laporan penjualan kendaraan periode Juli hingga Desember 2024. Dengan total nilai kerugian perusahaan mencapai Rp572.171. Pelaku berinisial BAK 44 ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri dan beberapa kali mengganti nomor telepon. Oke. Menurut Kapolsek Pesan Ngarahan AKP Saila Sah Alam menjelaskan pelaku memanfaatkan jabatan sebagai kepala cabang untuk menguasai dana hasil penjualan kendaraan. Tersangka melakukan penggelapan dana perusahaan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai kepala cabang. Seluruh dana dari penjualan kendaraan tidak disetorkan ke perusahaan melainkan ke rekening pribadi, jelas AKP Saila Rabu 15 Oktober 2025. Pelaku BAK atau BAK diketahui menggelapkan dana dari penjualan 22 unit sepeda motor berbagai jenis. Uang hasil penjualan tersebut tidak pernah masuk rekening perusahaan melainkan digunakan untuk membayar hutang dari lebih 25 aplikasi pinjaman online. Oke, saya titik lagi di sini ya teman-teman. Untuk pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Setiap kali menemukan kasus yang seperti ini, oke, di satu sisi kita tidak membenarkan adanya terjadi tindakan pidana, salah satunya penggelapan, pencurian, perampasan dan segala macam. Ini tidak dibenarkan, oke. Di sisi lain, coba dicek juga pinjaman online yang mendesak sehingga si pelaku ini melakukan tindakan pidana, kira-kira pinjolnya apa? Kalau hanya disampaikan 25 aplikasi pinjaman online ini banyak. Yang ilegal aja jumlahnya ribuan, yang legal ada 96. Coba tanyain sama pelaku, pinjolnya apa aja sih yang kamu pinjam? Apakah pinjol yang kamu pinjam ini resmi? Apakah pinjol yang kamu pinjam ini tidak resmi? Sesekali sudah saatnya pihak kepolisian atau pihak yang berwajib membongkar hal ini. Kan sudah dikenali penyebabnya karena pinjaman online. Oke, kasus penyebab karena pinjaman online ini bukan pertama kali. Sudah berulang-ulang kali. Selidiki. Pinjol yang mendesak seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, ini kan juga harus kena sebenarnya. Paling tidak dibuka kepada publik. Jangan hanya semata 25 lebih dari 25 pinjaman online. Jangan hanya semata itu. Itu pesan khusus saya buat para penegak hukum yang ada di Indonesia. Uangnya semua buat bayar pinjol, Bu. Ada sekitar 25 aplikasi. Paling kecil 5 juta, paling besar 30 juta. Jadi ya makin lama bunganya makin numpuk, ujar BAK. Oke. Karena dia bilangin paling kecil 5 juta, paling besar 30 juta. Pinjol legal paling banyak memberikan limit besar. Pinjol ilegal tidak beberapa. Ya, kalaupun ada pinjol ilegal yang memberikan limit besar, itu satu aplikasi tapi banyak aplikasi di dalamnya. Ini sudah pasti mengarahnya ke pindar resmi atau pinjol resmi. Tinggal pihak kepolisian dan para wartawan mau nggak membongkar hal ini. Bisa nggak ditanyakan sama pelaku, Pak, sebutkan Pak beberapa contoh pinjol yang Bapak pinjam itu. Nama-nama pinjol yang Bapak pinjam bisa nggak Bapak sebutkan, Pak? Apa salahnya dari rekan-rekan wartawan bertanya hal seperti itu? Biar kita jelas, biar ini menjadi warning juga bagi masyarakat yang lainnya. Dan ini juga menjadi PR bagi OJK bagaimana memperbaiki hal ini. Baru hari-hari kemarin DPR mensentil OJK. Kalau bisa POJK nomor 22 dihapuskan. Tidak perlu melakukan penagihan menggunakan debt collector. Sumber masalah ada di debt collector. Ya, orang melakukan tindakan seperti ini karena didesak, karena merasa diteror, karena merasa diintimidasi, karena merasa diancam dan segala macam. Dia nekat melakukan hal ini. Ya,
ini harus dikaji juga gitu. Oke, mereka ini salah gitu, melakukan tindakan hal seperti ini adalah sebuah kesalahan, tapi penyebab dari kesalahan ini harus ditemukan supaya jangan ada lagi calon-calon pelaku-pelaku berikutnya melakukan hal yang sama gitu loh. Pelaku mengaku sempat memiliki usaha jual beli kendaraan sebelum menjabat sebagai kepala cabang. Namun usahanya gagal membuat terjerat utang pinjol dalam jumlah besar. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kwitansi pembayaran dari konsumen, 1 buku tabungan dan kartu ATM BCA atas nama pelaku, serta 1 unit ponsel yang digunakan dalam aksi ini. Polisi masih melakukan pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana lain termasuk dugaan pencucian uang. Atas perbuatan, Bak dijerat dengan pasal 372, Junto 378 dan 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Oke, kita lihat lagi dulu teman-teman semuanya. Saya kurang, kalau berita-berita seperti ini bagus menurut saya gitu, tapi paling tidak disematkan juga lah nama aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itulah gambarannya teman-teman. Apa yang bisa kita ambil dalam hal ini? Sisi negatifnya adalah dia gelap mata. Ya, ini udah pasti karena teroran. Sudah pasti karena handphone tadi. Handphone yang berdering setiap saat. Ya, handphone yang dia biarkan terus-menerus. WhatsApp yang dia biarkan untuk mengancam, email yang untuk menekan. Akhirnya dia gelap mata melakukan tindakan yang merugikan dia. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Ini sisi negatifnya gitu loh. Ya, sisi positifnya adalah polisi membongkar hal ini. Polisi menyampaikan ini gara-gara pinjaman online. Tapi, ya ini ada tapinya. Seharusnya pihak kepolisian membongkar juga pinjolnya, pinjol apa yang mendesak Anda. Pinjol apa yang melakukan pengancaman sehingga Anda melakukan hal seperti ini. Harusnya pengembangannya seperti itu. Biar pengembangan ini biar lebih melebar lagi. Jauh lagi, luas lagi, dan biar OJK bekerja. Karena begitu banyak rakyat yang dirugikan dengan hal yang seperti ini. Ya, tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hebat OJK. Saya angkat jempol 2 gitu loh. OJK sudah tahu hal ini akan terjadi. Akan ada berita-berita yang menyimpang mengenai pinjaman online. OJK buru-buru mengganti nama pinjol menjadi pindar. Akhirnya terselamatkan. Wartawan pun tidak memburu kepada OJK. Wartawan hanya fokus pada permasalahan yang ada. Kalau seandainya nama pinjol ini tidak diganti, wartawan pasti memburu OJK. Ini kayak mana konsepnya gitu loh. Ya, cuman buat teman-teman semuanya, saya sampaikan juga. Sebanyak apapun hutang Anda, ya, berapapun jumlah aplikasi yang Anda pinjam, sumber masalah Anda, telepon, WhatsApp, email, sudah pasti ini akan ada lagi beritanya, diduga gara-gara diteror pinjaman online. Dia gelap mata, dia nekat melakukan hal itu. Udah pasti diteror. Udah pasti teror itu melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Wajar nggak saya memerintahkan teman-teman semuanya meminta untuk teman-teman mengganti nomor, meminta untuk teman-teman memutus komunikasi yang ada? Wajar dong. Ya nggak sih? Karena sumber masalahnya terletak di sana. Kalau ini tidak dibenahi, kalau ini tidak diperbaiki, ya inilah yang akan terjadi. Anda akan nekat melakukan tindakan-tindakan pidana. Yang paling parah adalah Anda akan gelap mata untuk mengakhiri hidup di atas dunia ini. Kembali ke diri teman-teman semuanya. Sudah saya sampaikan, berulang kali saya sampaikan. Ayolah teman-teman semuanya, buka logika Anda. Jangan matikan logika Anda malah percaya dengan perasaan yang menakutkan. Anda hancur. Ya, dari sini teman-teman harus belajar semuanya. Jangan ada yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda. Galbay dipinjol risikonya cuma 1, slick OJK. Tapi kalau Anda melakukan tindakan seperti ini, 5 tahun penjaranya teman-teman. Ini baru tindakan pidana aja. Kalau sempat Anda mengakhiri hidup, rugi. Anda nggak akan kembali ke dunia ini. Hidup cuma sekali, nikmati. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti kesalahan yang terjadi pada diri Anda ini harus dihukum dengan Anda harus mati. Enggak. Harus dihukum dengan Anda harus melakukan tindakan pidana. Tidak. Kalau tidak mampu ya sudah, berhenti. Ya kan? Berhenti. Nggak ada masalah. Orang yang berhenti bayar pinjol sampai detik ini ada yang di penjara? Nggak ada. Itulah karenanya pentingnya teman-teman semuanya berdamai dengan diri sendiri. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang buruk.
Ya, kesalahan Anda selalu memikirkan hal buruk. Anda lupa bahwa diri Anda ini juga pantas untuk disemangati. Diri Anda ini juga layak untuk disanjung. Kenapa diri Anda hanya Anda judge dengan masalah yang ada? Kenapa Anda malah mengintimidasi diri Anda sendiri dengan cara memikirkan hal-hal buruk? Oke, mungkin untuk hari ini segitu dulu teman-teman semuanya. Pendapat Anda semuanya gimana? Isi di dalam kolom komentar. Dan saya berharap teman-teman jangan ada berita-berita seperti ini buat kedepannya. Kalau memang sudah tidak mampu, berhenti bayar pinjol. Jangan gali lubang tutup lubang. Jangan lakukan tindakan-tindakan pidana. Tahan dulu di posisi ini, berjuang buat kedepannya, kumpulkan duit Anda, terkumpul negosiasilah. Jangan fokus pada dendanya kayak mana, bunganya kayak mana, jangan pikirkan itu. Hari ini pikirkan bagaimana hidup Anda bisa terselamatkan, Anda bisa bertahan hidup. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.